Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran pertama. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa dulu ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini ada 3 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia kali 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita, dongeng, dan sebagainya. Dan muatan IPA kali 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Lalu muatan IPS kali 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah anak-anak, mengapa sih orang harus bekerja? Dan apa kalian tahu apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Nah, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, di sini kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Di sini ada cerita tentang Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah, hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid di kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolahnya. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya sebelum lelang dimulai. Ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya, Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolahnya. Nah, dari cerita tadi, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada cerita tadi yaitu ada Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Selanjutnya,
Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Ya, Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang bentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Karena Sudin seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Apa yang dilakukan oleh Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolahnya untuk menggalang dana. Tokoh manakah yang paling kamu sukai? Mengapa? Nah, pada cerita tersebut, tokoh yang paling berperan adalah Pak Weli karena tekadnya serta usahanya mendukung kemajuan muridnya itu sungguh menyentuh hati. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangatlah bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ia tinggal di kampung nelayan. Ia pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat ayahku berlayar, ia harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayahku tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayahku tidak bermesin, jadi ayahku tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada juga nelayan yang lebih modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terkena guncangan ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal yang tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar, bahkan ada yang boros hingga dapat mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, dari cerita tadi, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ya, nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Lalu, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nelayan modern menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan dengan jaring dan radar pendeteksi ikan, dan mereka juga menggunakan bom. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional dalam diagram pen berikut. Nah, di sini ada diagram pen. Ibu telah menuliskan perbedaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern dan persamaannya. Nah, di sini ada nelayan tradisional, yaitu dia pergi melaut pada malam hari. Yang kedua, menggunakan sampan. Yang ketiga, tidak bisa melaut jauh. Yang keempat, tidak menggunakan radar. Yang kelima, tidak membutuhkan bahan bakar. Sedangkan nelayan modern, yang pertama, dia pergi melaut kapan saja. Dan yang kedua, menggunakan kapal besar. Dan yang ketiga, bisa berlayar ke laut lepas. Dan yang keempat, menggunakan radar. Dan yang kelima, membutuhkan bahan bakar. Nah, untuk persamaannya dari kedua nelayan tersebut, yaitu mereka sama-sama menangkap ikan dan sama-sama menggunakan jaring. Nah, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Ya, jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat menangkap ikan yang ramah lingkungan seperti jaring dan jala. Nah, tahukah kamu apa itu pukat harimau?
Nah, pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut, baik ikan-ikan yang masih kecil maupun ikan yang sudah besar. Nah, jaring juga bisa menangkap atau menghancurkan terumbu karang yang ada di dasar laut. Nah, apakah itu bom? Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Ikan yang ditangkap oleh nelayan tersebut mengalami beberapa proses sehingga dia sampai di tangan konsumen. Nah, tahukah kamu bagaimana proses tersebut terjadi? Di sini Ibu akan menjelaskan pada gambar ya. Di sini ada nelayan, proses ikan dari seorang nelayan menjadi kita konsumsi saat ini ya. Yang pertama, nelayan menangkap ikan menggunakan jala atau jaring. Nah, kemudian yang kedua ya, ikan-ikan yang telah ditangkap itu dikumpulkan oleh seorang pengepul ya, pengepul ikan atau tengkulak ikan. Lalu dijual dan dikirim ke pasar atau kepada pedagang. Nah, oleh pedagang dijual oleh ibu kalian atau konsumen ya. Setelah itu, ibu kalian memasaknya hingga menjadi bahan makanan. Nah, setelah itu, ikan itu kalian makan. Nah, jenis kegiatan ekonomi apa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Nah, di situ ada kegiatan ekonomi berupa produksi yang dilakukan nelayan saat menangkap ikan dan yang dilakukan ibu kalian saat memasak ikan menjadi beragam menu makanan. Nah, yang kedua di situ ada kegiatan distribusi yaitu yang dilakukan oleh pengepul ikan dari tempat pengepulan ikan hingga ke pasar dan juga pedagang ikan di pasar yang menjual ikannya kepada konsumen. Dan yang ketiga, di situ ada kegiatan konsumsi, ya, yaitu yang kalian lakukan saat menikmati ikan tersebut. Pekerjaan apa saja yang terlibat pada masing-masing kegiatan ekonominya? Nah, di situ ada dua jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Ya, pekerjaan pada produksi yaitu nelayan yang menangkap ikan di laut dan ibu kalian yang memasak ikan tersebut menjadi bahan makanan. Dan di situ juga pekerjaan dalam bentuk distribusi yaitu tengkulak ikan dan pedagang ikan yang mengantar ikan ke pasar. Nah, berdasarkan apa yang dihasilkan pekerjaan terjadi menjadi dua jenis. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya petani, nelayan, peternak, pengrajin, pembuat makanan, penjahit, dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, misalnya guru, dokter, tukang servis, tukang bengkel, tukang salon, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.